Orang yang tidak beriman kepada Allah sebetulnya hanya kesenangan yang sementara, karena dunia ini sementara, dunianya sendiri akan hancur. Begitupun dengan isi-isinya, dengan kesenangannya. Kemudian Allah menjelaskan kepada kita dan kepada Rasulullah tentunya yang menerima wahyu dalam berdakwah. Coba tengok orang-orang sebelum ini yang mengemban hal yang sama. Itu adalah yang memudahkan kita untuk meniru. Betul nggak, Bu? Ibu mau bikin brownies, yang dilihat konten brownies bukan? Apa konten bikin pecel? Enggak nyambung. Rasulullah sedang berdakwah, kata Allah, untuk menguatkan, coba dikaji kembali kisah Nabi sebelum engkau, Rasul sebelum engkau. Di sini kisah Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Watlu, bacakanlah. Oleh siapa? Ini perintah bukan? Perintah. Kata Allah, wahai Rasulullah, bacakanlah kepada mereka, kepada orang yang tidak mau mengakui wahyu Allah, tidak mau mengakui Al-Quran. Watlu, atau bacakanlah kepada mereka, watlu alaihim, bacakan apa? Naba'a. Naba'a itu berita. Naba'a Nuh, berita tentang Nabi Nuh. Irqala, ketika Nabi Nuh itu pernah berkata kepada siapa? Liqaumihi, kepada kaumnya Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh ini terkenal kaum yang sulit, karena dengan jangka waktu 950 tahun Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Kalau Rasulullah berapa? 23 tahun sesuai dengan wahyu turun. Rasulullah 23 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Ini dipisah-pisah sama familiar angka 950 ini. Semua ulama sepakat, tidak ada yang bertentangan, jumlahnya 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Dakwahnya aja 950, berarti usianya mungkin kurang atau sama? Atau lebih? Lebih, karena gak mungkin bayi langsung berdakwah. Betul. Rasulullah saja 40 tahun baru berdakwah. Nabi Nuh berarti usianya berapa? Ini istilah. Ada yang mengatakan Nabi Nuh itu turun wahyu untuk berdakwah itu setelah beliau usia, ada yang mengatakan 300, ada yang mengatakan 350. Dan setelah kejadian banjir itu tidak langsung wafat. Ada yang ini ikhtilaf juga, ada yang 60, ada yang mengatakan 350 juga. Tetapi yang berdakwahnya, masa berdakwah tadi kan diakhiri sama awal masih ada. Masa berdakwahnya semuanya sepakat 950 tahun. Dan yang beriman jauh lebih sedikit dibandingkan Rasulullah, dibandingkan umatnya Rasulullah SAW. Nggak nyampe ratusan. Bahkan yang lebih kuat itu hanya 80 orang. Bahkan ada juga yang mengatakan hanya 10. Jadi ini ada istilah, kalau yang 80 orang itu sebenarnya 8 keluarga, termasuk Nabi Nuhnya. Tapi ada juga yang mengatakan 10. Artinya masih jauh dari angka 100. Usia dakwahnya 950. Sedangkan yang beriman termasuk Nabi Nuh, paling banyak ulama itu mengatakan hanya 80. Imbang nggak? Nggak imbang. Berarti kalau dikalkulasikan 1 tahun bisa nggak dapat 1 orang pun, ya. Qala liqaumi, ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, ya qaumi, ya wahai kaumku, in kana kabura alaikum, jika kalian merasa berat
Maksudnya bagaimana? Wahai kaumku, jika dakwahku itu membuat kalian berat, membuat kalian panas, membuat kalian gak nyaman, berat di sini ya. Maqami, aku tinggal bersama kalian, wa tadhkiri, dan aku pun memberikan peringatan kepada kalian bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Bisa dipahami itu sampai sini? Ya. Kata Nabi Nuh, jika kalian merasa berat dengan kehadiranku dan dakwahku, berat mendengarkan ayat-ayat Allah yang aku bacakan, fa'alallahi tawakkaltu, kata Nabi Nuh, maka hanya kepada Allah lah aku bertawakal. Kalau dalam mufasirnya, silahkan mau dicegat kek mau apa silahkan, hanya kepada Allah lah aku bertawakal, silahkan. Kenapa ada kata silahkan di dalam mufasir? Karena di sini fa'ajmi'u, kumpulkanlah oleh kalian amrokum, keputusan kalian, wasyuraka aku, dan kumpulkanlah sekutu-sekutu kalian, thumma la yakun amrukum alaikum gummatun. Apa artinya? Janganlah keputusan kalian itu dirahasiakan. Terkadang kan orang-orang yang nggak suka dengan ajakan itu hanya bisik-bisik di belakang, betul? Tidak berani terang-terangan. Padahal Nabi Nuh itu seorang nabi yang punya informasi dari gaib, yaitu malaikat Jibril menyampaikan bahwa si A sebenarnya kalau di belakang kamu itu ngompor-ngomporin kaumnya agar tidak percaya apa yang engkau katakan gitu. Walaupun di depan manis-manis saja. Ini langsung ditantang oleh Nabi Nuh, gak usah dirahasiakan, terang-terangan aja, dan kumpulkan seluruh kekuatanmu, seluruh sekutumu untuk melawan Nabi Nuh. Tawakkal tuh Allah. Aku hanya bisa bertawakal kepada Allah. Mummaqdu ya, dan bertindaklah kalian ilayya terhadapku, wala tumirun, janganlah kalian tunda-tunda lagi. Nantang Nabi Nuh. Di sini kata mufasir, orang tawakal itu pasti menjadi pemberani. Seorang orang tua yang memondokkan anaknya ke pesantren, kenapa berani? Karena dia tawakal. Cukup Allah yang melindungi anakku di pondok, sudah aku tertibkan kepada ahli ilmu. Bismillah. Kalau tidak ada tawakal, tidak akan ada keberanian itu. Maka tanda orang satu ilmu di sini, kenapa Nabi Nuh begitu beraninya? Ayo rahasiakan tantangan itu gitu ya, kumpulkan aja semuanya, sini lawan aku, seperti itu. Karena tawakalnya tinggi. Maka dari itu tawakal kita harus ditinggikan, karena kita yakini al-haq itu selalu menang, al-batil itu selalu kalah. Walaupun dalam praktek di dunia tidak langsung kelihatan, itu untuk ujian orang-orang mukmin di dalamnya. Nah, perang Uhud kalah, perang Badar menang. Dalam peperangan Rasulullah tidak dijamin akan selalu menang, karena itu ujian buat kita. Katanya Islam benar, kok perangnya kalah? Secara mata manusia kalah, tapi secara pandangan Allah kalah dan menang tetap menang, karena ketika syahidnya langsung masuk surga. Tetapi ingat, kenapa ada Futuh Mekah? Futuh Mekah itu akhir dari perang-perang yang tadi. Diakhiri dengan Futuh Mekah. Yang menang siapa? Islam. Walaupun dalam prosesnya peperangan kadang Islam menang, kadang kalah. Tetapi kita harus selalu yakin al-batil akan dikalahkan oleh al
hak, walaupun belum tahu kelihatan apa di mata dunia untuk menguji kita. Sampai ayat 71 boleh ditinggalkan? Nah ya, kita ke ayat 72 dulu. Fa in tawallaitum, maka jika kalian tetap berpaling, fama sa'altukum min ajr, maka aku tuh tidak meminta imbalan kepada kalian atas dakwah aku. In ajriya illa 'ala Allah, tidaklah imbalanku hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku berdakwah mengajak kalian itu bukan meminta imbalan dari kalian, karena hakikatnya dakwah itu rugi kalau imbalannya dari manusia. Kalau manusia memberikan anggap aja hadiah, bukan yang beli ilmu, bukan membeli dakwah, rugi. Sangat receh. Imbalan kita itu adalah imbalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk termasuk menjadi golongan orang-orang yang muslim. Boleh belajar satu ayat lagi aja ya, biar nyambung yang besoknya. Fakadzabuhu, kaum yang itu, kaum siapa? Nabi Nuh itu tetap mendustakannya. Fanajjainahu, dan kami selamatkan dia. Dia itu siapa? Nabi Nuh. Wa man ma'ahu, ternyata tidak sendirian yang diselamatkan, bersama orang-orang yang beserta Nabi Nuh menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, diselamatkannya fil fulki, di dalam kapal. Jadi kisah Nabi Nuh membuat kapal besar yang kita dengar dari masih kecil di TPA itu ada dalam Al-Quran. Kapal yang dibuat, ya, tidak istilah kayaknya motor deh, kamu apa ya, kendaraan-kendaraan yang lain, tidak. Sudah jelas dalam Al-Qurannya fulki, yaitu kapal. Bahkan dalam keterangan-keterangan yang lain, kapal ini dibuatnya di atas gunung. Makanya Nabi Nuh disebut orang gila. Di mana-mana bikin kapal itu di pantai, biar pas sudah jadi langsung berlayar di atas gunung. Gimana ceritanya? Gitu ya. Di atas gunung, dan ternyata memang air itu yang nyamperin gunung, puncak gunung. Wa ja'alnahum khalaifa, dan kami jadikan orang-orang yang tadi itu ya sebagai khalifah. Wa aghraqna alladziina kadzdzabu bi ayatina, dan kami tenggelamkan orang-orang yang berdosa terhadap ayat kami. Ini bisa disampaikan khalifah itu apa? Khalifah. Maka Nabi Nuh itu disebut bapak kedua. Jadi pada zamannya Nabi Nuh ada banjir bandang, itu sudah muslim kembali seluruh manusia yang 80 orang. Dari zaman Nabi Adam ada yang musyrik. Pas zamannya Nabi Nuh dimuslimkan kembali. Berarti kita adalah keturunan dari orang yang 80 itu. Bisa dipahami di sini? Ya, jadi bapak pertama adalah Nabi Adam, bapak kedua adalah Nabi Nuh. Itu soalnya ya. Khalifah, sebagai khalifah di dunia. Samud, maka perhatikanlah oleh kalian kaifa kana 'aqibatul mundzirin, bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Al-Quran telah datang kepada kita memberi peringatan, dan yang akan dilihat bagaimana respons kita. Mengindahkan peringatan selamat, mendustakan peringatan ini, lihatlah orang-orang telah mendustakan peringatan, maka Allah hancurkan sehancur-hancurnya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Setengah halaman dari surah Yunus ayat 71 sampai 73.